Shalom, sahabat Embun Surga, bersama Piliokana Ministry by Pastor Lydia Jenstad kali ini hadir kembali menyampaikan tema hidup berkelimpahan dalam Kristus Yesus. Sebelum saya lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa ya saudaraku. Kita angkat Alkitab kita, ya kita berdoa bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup. Kita yakini bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan itu adalah firman dari Tuhan itu sendiri. Ya. Bapak, terima kasih pada kesempatan kali ini hamba-Mu boleh Tuhan Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup. Bapa, bimbing hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, ajari hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong Bapa melalui Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menaruhkan firman-Mu di dalam hati hamba-Mu, di dalam mulut lidah bibir hamba-Mu. Firman-Mu yang hidup, kiranya menyentuh setiap hati saudara-saudara kami. Biarlah mereka Engkau beri pemahaman, Engkau beri pencerahan dengan jelas apa maksud dari hidup yang berkelimpahan yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Bahwa malam hari ini apa yang akan saya sampaikan yaitu hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup yang tak terbatas atau Zoe di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 10 ayat yang 10. Saya bacakan untuk saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka atau kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku kekasih, kalau kita memperhatikan ayat yang baru saja kita dengar, ada dua hal yang bertolak belakang, yaitu yang pertama, pencuri datang untuk mencuri. Pencuri datang untuk membunuh dan pencuri datang untuk membinasakan. Jelas itu perbuatan iblis. Jelas itu perbuatan yang jahat ya saudaraku. Keadaan yang kedua adalah Yesus datang supaya orang percaya atau orang-orang kudus mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang mengira bahwa kelimpahan yang dimaksud hanya untuk kepentingan diri, hanya untuk kepentingan kedagingan, atau hanya untuk kepentingan duniawi. Misalnya uang yang melimpah, harta benda yang banyak, punya jabatan yang tinggi, punya kekuasaan yang tak terbatas, ya saudaraku, dan sebagainya. Jadi yang dipikirkan hanyalah hal-hal duniawi yang bersifat materi dan sebagainya. Saudaraku,
Kelimpahan yang dimaksud di sini adalah kelimpahan satu, yaitu kelimpahan rasa bersyukur. Yang kedua, kelimpahan baik atau kebaikan. Yang ketiga, kelimpahan iman. Dan yang keempat adalah kelimpahan kasih. Saudaraku, Zoe adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah berkelimpahan. Ya. Hidup yang berkelimpahan adalah kehidupan Kristus itu sendiri di dalam hidup kita. Kristus itu sendiri di dalam hidup saudara. Ya. Jadi paham saudaraku sampai di sini bahwa hidup yang berkelimpahan adalah hidup di dalam Kristus, ya. Jadi siapa di sini yang hidupnya di dalam Kristus? Katakan 1, 2, 3, 10. Wah, hampir semua ya, hampir semua. Bahwa hidupnya di dalam Kristus. Kenapa nggak angkat tangan? Tapi percayalah saudara, bahwa kehidupan kita adalah hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Ya, mari kita buka kembali di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Maksudnya begini saudaraku, barang siapa memiliki Kristus itu disebut memiliki hidup. Atau barang siapa memiliki Kristus, hidupnya berkelimpahan di dalam Zoe. Ya. Potensinya atau kemampuannya atau karunia-Nya itu tidak terbatas, saudaraku. Karunia-Nya tidak terbatas. Potensi kita adalah sebesar Allah itu sendiri. Bisa tidak saudara membayangkan potensi atau karunia atau kemampuan kita sebesar Allah itu sendiri apabila kita memiliki Kristus? Wow banget saudaraku, amazing. Potensi yang sebesar Allah, sebesar Kristus itu sendiri karunia kita. Bisa nggak imagine, membayangkan potensi atau karunia yang sebesar Allah itu sendiri? Ya. Kita baca lagi di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun
kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini ada di dalam Roma 3 ayat 23, saudaraku. Ya. Orang yang sudah menerima Zoe atau berkelimpahan akan hidup dan berkuasa. Artinya supaya hidup kita berdampak atau menjadi dampak, supaya menjadi terang dimanapun juga kita berada. Kita akan memerintah sebagai raja di muka bumi ini, menguasai bumi ini. Saudaraku pasti bingung ya, bagaimana mungkin kita akan menjadi raja di bumi ini? Bagaimana mungkin kita akan menguasai di bumi ini? Saya tunjukkan ayatnya, saudara. Oke? Kita buka di dalam Wahyu 5. Wahyu 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi sesuatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Supaya kita menjadi dampak atau berdampak di muka bumi ini. Ya, seperti ini, saudara. Sebetulnya ini sebuah lagu, tapi saya akan perkatakan saja ya. Begini, saudaraku. Yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Haleluya. Amazing, saudaraku. Dalam Kristus semua diciptakan. Barang siapa memiliki anak atau barang siapa memiliki Kristus, dia memiliki Zoe atau hidup yang berkelimpahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, kenapa kita belum dinyatakan hidup berkelimpahan? Kenapa kita belum dinyatakan hidup berkelimpahan? Saudaraku kekasih, hidup kita seperti benih. Ya. Dari satu butir benih akan menjadi banyak. Menjadi banyak. Apa, saudara? Dari satu butir benih akan menjadi banyak pohon. Ya, benih kalau ditanam akan menjadi pohon. Kemudian dari satu pohon menghasilkan banyak pohon-pohon yang lain. Dan dari pohon-pohon menghasilkan tak terbatas pohon-pohon. Demikian juga potensi kita, saudaraku. Potensi yang ada di dalam kehidupan kita itu sangat banyak sekali. Ya. Bagaimana supaya potensi yang tidak terbatas dikeluarkan?
bagaimana potensi yang tidak terbatas di keluarga, atau bagaimana karunia yang tidak terbatas itu dikeluarkan atau dieksplor keluar. Ya, kita buka Yohanes 12 ayat 24 ya saudaraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Yesus bangkit dan hidup supaya potensi kita, supaya karunia kita berkelimpahan. Sebab potensi kita tadi sudah dikatakan sebesar Kristus Yesus itu sendiri. Dan Yesus dahsyat ya saudaraku. Dan Yesus luar biasa. Kita dipercaya untuk memiliki karunia atau potensi yang sebesar Kristus itu sendiri. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 ya, itu tadi ya saudaraku. Sebab yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 16 ya. Saudaraku, ada 3 dosa maut yang diuji atau dicobai ketika Yesus di padang gurun. Ya, yang pertama adalah keinginan daging. Kata si iblis, batu bisa menjadi roti. Karena Yesus merasa lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum saudaraku. Jadi iblis masuk atau mencobai Yesus. Bayangin, Yesus adalah anak Allah dicobai oleh iblis. Kemudian yang kedua, keinginan mata. Iblis menunjukkan kemegahan dunia kepada Yesus. Semua kemegahan dunia, kata iblis, akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Ya. Jadi ini dosa maut saudaraku. Iblis mulai menjebak. Tapi puji Tuhan, dia adalah Yesus Kristus, anak Allah, Tuhan kita. Kemudian yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ya. Keangkuhan hidup tuh contohnya begini saudaraku. Zaman sekarang adalah zaman multimedia, zaman gadget. Banyak sekali kita melihat orang mulai narsis. Ya. Jadi narsis berasal dari kata Narsisius. Narsisius ini adalah pria tampan seperti dewa. Saudaraku, Narsisius ini mengharapkan seluruh dunia memuja dia. Dia mengagumi dirinya sendiri. Dia tergila-gila pada ketampanannya sendiri. Jadi orang yang mengalami penyakit narsis ini disebut narsisistik. Jadi
narsis itu termasuk penyakit ya saudara. Yang suka selfie, cepret, foto-foto sendiri, senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri, asal jangan ngomong sendiri. Tapi kadang ngomong sendiri kalau mereka sedang selfie atau narsis. Dan dia bikin video dirinya sendiri, ngomong sendiri, senyum sendiri, ketawa sendiri. Nah ini termasuk orang yang dihinggapi penyakit narsis. Supaya apa? Orang narsis cepret-cepret foto video diri sendiri supaya kelihatan cantik. Cantik saudaraku, supaya kelihatan cantik ya, nanti diupload, dipamerkan ya, entah itu di Facebook atau di Instagram atau di YouTube ya, supaya kelihatan cantik. Itu bagaimana ya, dia memang harus narsis saudaraku. Jadi dia pengen tampak cantik ya. Haleluya. Oke, gak apa-apa, saya cuman bercanda ya. Kita canda. Kembali ke Alkitab. Oke, Galatia 2 ayat 19 dan 20. Ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, hidup Rasul Paulus seperti yang dia katakan sendiri, bukan untuk dirinya sendiri. Rasul Paulus mengatakan hidupnya hanya untuk Kristus Yesus. Paulus juga mengatakan, Lucifer selalu bilang, aku, dan aku. Saudaraku, orang yang terbiasa mengatakan aku, dan aku, itulah denyut jantung Lucifer. Lucifer itu iblis saudaraku. Jadi jangan biasakan mengatakan aku, supaya tidak ada denyut jantung si iblis ya. Keangkuhan, kesombongan adalah berfokus pada diri sendiri. Itulah keangkuhan hidup yang dimaksudkan tadi. Itu orang yang di sana bukan anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan tidak angkuh, tidak sombong. Amin, saudaraku. Amin. Jadi keangkuhan dan kesombongan itu milik orang yang di luar sana, ya. Oke, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Roma 6 ayat 7. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih harus melanjutkan hidup kita yang berkelimpahan. Mari saudaraku, kita pergunakan hidup kita sebaik-baiknya. Pakai hidup kita ini saudaraku, selagi masih ada waktu. Pergunakan Zoe atau pergunakan hidup yang berkelimpahan ini semasa kita masih ada di dunia ini. Di oikos. Ya, oikos adalah waktu kita yang terbanyak itu di mana?
atau kegiatan kita yang terbanyak itu di mana? Itu namanya oikos, saudaraku. Ya misalkan saya banyaknya di mana? Oh, waktu saya habiskan untuk melayani di ladang Tuhan. Nah, pergunakan ya zoe itu atau hidup yang berkelimpahan itu di dalam zona atau tempat di mana saudara itu paling banyak beraktivitas. Mungkin di rumah, mungkin di kantor, di gereja, atau di dalam komunitas, ya dimanapun juga. Pakailah zoe yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin, saya percaya saudara pasti sudah paham dan mengerti. Jangan sia-siakan zoe atau hidup berkelimpahan yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi ingat apa tadi saudara? Bahwa orang yang memiliki Kristus, dia memiliki zoe atau memiliki hidup yang berkelimpahan, yang mempunyai potensi atau karunia atau kemampuan sebesar Kristus itu sendiri. Zoe atau hidup berkelimpahan memiliki potensi sebesar Allah itu sendiri. Paham saudaraku? Kita patut bersyukur ya, luar biasa. Tuhan mempercayakan kepada anak-anaknya potensi yang amazing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama Pilio Kanan Ministry, saya Pastor Lydia Jansta. Salam sahabat embun surga. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa. Saya matiin dulu ya.